Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiyalah. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim ala Rasulillah nabiyina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin, amma ba'd. Ma'asyiral muslimin wal muslimat rahimani wa rahimakumullah. Alhamdulillah, pada malam hari ini kita berkumpul kembali di majelis ilmu yang mulia ini. Kita akan lanjutkan pembahasan Mausu'atul Manahij Syar'iyyah, ensiklopedi larangan menurut Al-Quran dan Sunnah. Pembahasan kita sudah sampai di nomor yang 9 dari pembahasan larangan-larangan seputar tauhid dan keimanan. At-tasi'u babun nahyi 'anir ruqa wat tamaim. Pembahasan kita masuk kepada larangan melakukan ruqa, jamak dari ruqyah, atau dalam bahasa kita jampi-jampi, yang komat kamit begitu ya, baca-bacaan, mantra-mantra. Ya, larangan berbuat jampi-jampi, mantra-mantra, dan memakai tamaim, tamimah atau jimat. Kita sering bilangnya dengan jimat atau rajah. Ya, biasa ya, jimat atau rajah yang ditulis-tulis, baik digantung di tubuh, ditempelkan di tubuh, ataupun di tempat-tempat tertentu atau di alat-alat tertentu. Ya, untuk mendatangkan manfaat, menolak mudarat, menolak bala, untuk mendatangkan kemenangan, menolak kekalahan, dan seterusnya seperti itu. Nah, kita akan bahas di sini disebutkan oleh muallif beberapa dalilnya. Kita akan bacakan terlebih dahulu sebagaimana biasanya, dan nanti akan kita sebutkan beberapa kandungan faidah yang bisa kita petik dari dalil-dalil yang akan disebutkan. Fadhal. Berkata muallif, Allah Ta'ala berfirman, wa in yamsaska Allahu bidurrin fala kashifa lahu illahu wa in yamsaska bi khairin fahuwa ala kulli syai'in qadir. Dan jika Allah menimpakan sesuatu bencana kepadamu, tidak ada yang dapat menghilangkannya selain Dia. Dan jika Dia mendatangkan kebaikan kepadamu, maka Dia maha kuasa atas segala sesuatu. Allah Ta'ala berfirman, wa in yamsaska Allahu bidurrin fala kashifa lahu illahu wa in yuridka bi khairin fala radda li fadlihi yusibu bihi man yasha'u min ibadihi wa huwal ghafurur rahim. Dan jika Allah menimpakan suatu bencana kepadamu, maka tidak ada yang dapat menghilangkannya kecuali Dia. Dan jika Allah menghendaki kebaikan bagi kamu, maka tidak ada yang dapat menolak karunia-Nya. Dia memberikan kebaikan kepada siapa saja yang Dia kehendaki di antara hamba-hambanya. Dia maha pengampun lagi maha penyayang. Nah, pada dua ayat ini bisa antum lihat dan dengarkan tadi terjemahannya, bagaimana Allah Subhanahu wa Ta'ala menegaskan kepada hamba-hambanya dalam masalah menolak mudarat ataupun mendatangkan sebuah manfaat, itu semua kembali kepada kehendak Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tidak ada satupun yang bisa menghalangi Allah Subhanahu wa Ta'ala ketika Dia berkehendak untuk memberikan sebuah manfaat kepada siapa yang Dia kehendaki. Dan tidak ada pula yang mampu menyingkap ataupun menyingkirkan sesuatu yang telah Allah Ta'ala kehendaki. Ya, musibah itu menimpa sesuatu kecuali dengan kehendaknya, seperti yang disebutkan dalam dua ayat tadi. Bagaimana Allah Subhanahu wa taala menyebutkan dengan kalimat wa iyamsaskallahu bidurrin fala kashifalah illahu, kecuali Dia. Jadi tidak akan ada yang bisa menyingkirkan suatu kemudaratan yang sudah dikehendaki oleh Allah Subhanahu wa taala.
Demikian juga ketika Allah mengatakan wa ayyuridka bi khairin, jika dia memiliki iradah, karena Allah memiliki iradah, arada yurid ya. Wa ayyuridka, jika dia berkehendak memberikan kepadamu khair, kebaikan, fala radda li fadlih, tidak ada yang mampu melakukan rudud, penolakan terhadap kehendak Allah jika dia berkehendak untuk memberikan kebaikan kepada ya hamba yang dia kehendaki. Baik, terus. Diriwayatkan dari Uqbah bin Amir al-Juhani bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menerima serombongan orang yang ingin berbaiat kepada beliau. Beliau menerima baiat 9 orang dari mereka dan menolak baiat 1 orang. Mereka bertanya, "Ya Rasulullah, bay'ata tis'atan wa tarakta hadha?" Qala, "Inna 'alaihi tamimatan." Fa adkhala yadahu faqata'aha fabay'ahu wa qala, "Man 'allaqa tamimatan faqad asyraka." Wahai Rasulullah, engkau menerima baiat 9 orang itu dan engkau tolak 1 orang ini? Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berkata, "Orang ini memakai jimat." Lalu orang itu segera menanggalkan jimatnya, maka barulah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menerima baiatnya. Beliau bersabda, "Barang siapa memakai jimat, berarti ia telah berbuat syirik." Ya, jadi maksud 2 ayat tadi juga di atas tujuannya untuk menjelaskan kepada kita semua bahwa sesuatu yang dijadikan oleh manusia sebagai sebab untuk mendatangkan manfaat, untuk mendatangkan kebaikan, atau sesuatu yang dijadikan oleh manusia sebagai sebab untuk menolak mudarat, bala dan semisalnya, jika sebab itu tidak ada petunjuknya dari Allah Ta'ala, maka sebab itu adalah sebab yang batil. Sebab itu yang menjadikan seorang terjatuh kepada kesyirikan. Ya, karena pada dasarnya itu semua adalah hak Allah, kehendaknya untuk menahan sesuatu ataupun memberikan sesuatu dari kebaikan atau menahan sesuatu dari keburukan tersebut. Nah, di sini beliau juga membawakan sebuah asar yang disebutkan oleh Uqbah bin Amir al-Juhani ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menerima serombongan orang-orang yang akan berbaiat kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, yang jumlahnya ada 9 orang. Ya, berbaiat kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, yang lainnya diterima baiatnya oleh Nabi. Hanya saja yang 1 orang ini tidak diterima oleh beliau. Dikarenakan pada dirinya ada tamimah, ada jimat. Ya, ada jimat yang menggantung di badannya ataupun di tubuhnya, maka beliau tidak mau menerima baiatnya. Sehingga orang tersebut pun mengambil ataupun melepaskan, menanggalkan jimat tersebut. Kemudian Nabi sallallahu alaihi wasallam pun membaiatnya seraya beliau mengatakan, "Man 'allaqa tamimatan faqad asyraka." Siapa saja yang menggantungkan tamimah, ya, yang menggantungkan jimat dimanapun itu, di badannya, di rumahnya, di alat-alatnya, di senjatanya, atau di tempat manapun dengan tujuan-tujuan tadi, menolak bahaya, untuk memenangkan ataupun mendatangkan kebaikan, maka dia telah berbuat kesyirikan. Baik. Lanjut. Diriwayatkan dari Zainab, istri Abdullah bin Mas'ud, ia berkata, ada seorang wanita tua datang ke rumah kami untuk meruqyah, yakni menjampi-jampi penyakit humrah, yakni campak. Di rumah kami memiliki tempat tidur yang panjang ukurannya. Setiap kali Abdullah bin Mas'ud pulang, beliau biasanya berdehem dan bersuara. Tiba-tiba hari itu beliau pulang. Ketika mendengar suaranya, wanita tua itu berhijab darinya. Beliau masuk dan duduk di dekatku. Beliau menyentuhku dan mendapati benang pada tubuhku. Beliau berkata, "Apa ini?" "Jampi-jampi buatku untuk menyembuhkan penyakit humrah," jawabku. Beliau menarik dan memutus benang itu lalu membuangnya. Beliau berkata, "Keluarga Abdullah bin Mas'ud harus bersih dari praktek-praktek syirik. Aku mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Innar ruqa wat tamaima wat tiwalata syirkun." Sesungguhnya jampi-jampi, tamimah, yakni jimat-jimat, dan tiwalah, yakni pelet, susuk, ajian pengasih dan sejenisnya, termasuk syirik. Ya, ini keterangan dari keluarganya Abdullah bin Mas'ud serta Zainab istrinya. Bahkan
Disebutkan di dalam beberapa riwayat bagaimana Zainab ini dahulunya sering datang kepada seorang Yahudi di masa jahiliyah dahulu, datang kepada seorang Yahudi untuk meruqyah ya, ataupun menyembuhkan matanya, karena dulu pernah sakit mata Zainab ini. Dia bercerita setiap kali datang kemudian disentuh sama orang Yahudi tadi sembuh, tapi ketika pulang ke rumah sakit lagi. Tiap datang disentuh matanya jadi kena sakit mata begitu, yang sampai mengeluarkan kotoran, sakit gitu ya, sampai keluar berair dan kotoran. Ini disebutkan dalam Sunan Abi Daud. Itu pernah ditanyakan oleh Zainab kepada Abdullah bin Mas'ud, suaminya. Maka kata Abdullah bin Mas'ud bahwasanya innama dzaka amalu syaitan. Itulah dia perbuatan syaitan. Jadi dia berusaha untuk menekan mata tersebut agar terasa sakit. Ketika si Yahudi tadi membacakan mantra-mantra, kemudian syaitan itu menahan, enggak ditekannya lagi. Oh iya, enggak sakit lagi. Nah, seperti itu. Ya, persekongkolan ataupun persekutuan antara itu tadi ya, manusia dengan syaitan untuk menipu manusia. Makanya Abdullah bin Mas'ud mengatakan ketika Zainab menceritakan, tapi waktu itu saya pernah mendatangi seorang Yahudi, saya sedang sakit di mata dan berair, keluar kotoran seperti itu. Ya, ketika disentuhnya hilang rasa sakit. Tapi ketika sudah enggak disentuh lagi, udah pulang sakit lagi. Maka Abdullah bin Mas'ud menjelaskan, dan pada waktu itu Yahudi itu melakukan ruqa, yaitu dengan membaca mantra-mantra, bacaan-bacaan. Nah, di sini juga kita dapati keterangan dari Zainab, istri Abdullah bin Mas'ud. Ia bercerita tentang kejadian di rumahnya tatkala seorang wanita tua datang ke rumahnya untuk melakukan ruqyah terhadap penyakit humroh yang merah-merah seperti campak. Ya, merah-merah, bintik merah-merah seperti itu. Nah, sebagaimana biasanya Abdullah bin Mas'ud itu kalau datang dia memberikan isyarat, dahem, gitu ya. Jadi supaya tahu, oh datang gitu ya, suaminya datang, Abdullah bin Mas'ud datang. Ketika mendengar suaranya, maka wanita tua tersebut langsung berhijab karena suami dari Zainab sudah datang. Ketika masuk didapati ternyata di tubuhnya istrinya Zainab itu ada benang. Ya, ada benang di tubuh Zainab. Lalu Abdullah bin Mas'ud langsung bertanya, apa ini? Ya, dicabut, diambil, kemudian dibuang, diputuskan dan seterusnya. Padahal dia di sini beralasan bahwasanya ini merupakan jampi-jampi untuk menyembuhkan penyakit humrah. Abdullah bin Mas'ud menceritakan bahwa ya, keluarganya Abdullah bin Mas'ud harus bersih dari praktek-praktek kesyirikan dikarenakan dia telah mendengar sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bahwa innar ruqa wa tamaim wa tiwalah syirkun. Sesungguhnya ruqa atau ruqyah, bacaan-bacaan mantra-mantra, jampi-jampi, tamaim, jimat-jimat, rajah-rajah, tiwalah, berbagai macam jenis ilmu pengasih, apakah itu namanya pelet, susuk, haji pengasih, haji serat jiwa, gitu ya. Haji apakah gitu ya? Yang intinya untuk mendatangkan rasa cinta kan begitu. Tiwalah, kita sering menyebutnya ilmu pelet gitu ya, atau ilmu pengasih. Syirkun kata Rasulullah. Ini semua adalah kesyirikan. Tidak boleh ada di keluarga Abdullah bin Mas'ud hal-hal yang seperti ini. Jelas ya? Ini di antara dalilnya. Lanjut. Diriwayatkan dari Abbad ibni Tamim bahwa Abu Bashir al-Ansari mengabarkan kepadanya bahwa ia pernah menyertai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam sebuah lawatan. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengutus seseorang kepada orang-orang yang saat itu berada di tempat peristirahatan mereka untuk mengumumkan, la yabqayanna fi raqabati ba'irin qiladatun min watarin aw qiladatun illa quti'at. Jangan ada lagi di leher unta kalung dari tali busur panah atau kalung apapun, melainkan harus diputuskan. Diriwayatkan dari Syuaim bin Nah, ini juga satu riwayat untuk pendalilan tentang larangan tamaim, ruqa, ya, jimat-jimat ataupun mantra-mantra, jampi-jampi
Itu apa yang diceritakan oleh Abbad bin Tamim, bahwasanya Abu Bashir Al-Ansari mengabarkan kepadanya ketika dia menyertai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam sebuah kunjungan, ya, sebuah kunjungan kepada kaum-kaum tertentu, biasa seperti itu beliau sallallahu alaihi wasallam melakukan kunjungan untuk dakwah, untuk menyampaikan agama Allah. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengutus seorang kepada orang-orang yang saat itu berada di tempat peristirahatan mereka, hanya untuk mengumumkan kalimat ini, la yabqayanna fi raqabati ba'irin kiladah min watar atau kiladah illa quti'at. Jangan pernah dibiarkan di leher seekor unta pun kalung dari watar, ya, dari busur panah. Ya, ada kan panah itu, busur panah itu, kemudian ada talinya kan? Kita apa namanya bilangnya? Bahasa Arabnya watarun, ya, gitu ya. Nah, itu. Jadi jangan dibiarkan di leher unta dikalungkan tali busur panah tersebut, dikalungkan di leher unta atau di leher hewan tunggangan, melainkan kutiat, harus diputuskan. Nah, mereka di masa jahiliyah meletakkan tali busur panah tersebut di leher hewan dengan tujuan untuk menangkal hewan itu agar tidak terkena ain, agar tidak terkena penyakit ain. Karena biasanya hewan ataupun onta itu kalau terkena penyakit ain itu bisa sakit atau bisa jatuh langsung di situ, dia bisa jatuh. Ya, sehingga mereka dengan alasan ataupun dengan keyakinan mereka mengambil tali busur panah tersebut, diletakkan di leher hewan tadi, dikalungkan dengan tujuan untuk menangkal ain tadi. Maka justru ini adalah perbuatan kesyirikan, ya, karena keyakinan yang tidak benar, mengambil sebuah sebab yang tidak ada, ya, sebab tersebut di dalam Islam, tidak ada petunjuknya di dalam Islam, sehingga Nabi sallallahu alaihi wasallam melarang untuk membiarkan kalung dari tali busur tersebut dikalungkan di hewan tersebut, walaupun alasannya agar tidak terkena penyakit ain. Nah, jadi Nabi sallallahu alaihi wasallam mengumumkan. Baik. Nah, di sini juga kita berikan tambahan dari hadis ini bahwa tidak semua kalung tersebut kemudian ya terlarang untuk diletakkan di hewan-hewan kita, di hewan tunggangan ataupun hewan peliharaan kita. Ya. Jika tujuan kalung tersebut hanya semata-mata untuk hiasan hewan tersebut atau tujuannya adalah untuk memudahkan dia untuk menuntunnya, maka enggak ada masalah. Karena yang jadi masalah jika mengalungkan tersebut di leher hewan, tujuannya adalah untuk menolak ain tadi. Nah, ini yang salah. Ini yang dia termasuk kesyirikan. Paham ya? Nah, seperti itu. Baik. Karena di masa jahiliyah hal tersebut sudah terbiasa dengan niat tersebut, dengan tujuan supaya tidak terkena ain. Ya, tidak terkena ain. Jadi hewan itu bisa terkena ain, manusia bisa terkena ain. Ya, demikian juga kendaraan-kendaraan itu saat ini ya bisa juga sih terkena ain. Oleh karena itu di antara penangkalnya adalah dengan sering-sering senantiasa kita berdoa kepada Allah ketika naik kendaraan, gitu ya, ketika naik kendaraan, memperbanyak zikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Terutama saat kita membeli pertama kali kendaraan. Itu kan ada doanya kan? Doa ketika awal pertama kali beli kendaraan. Beliau sallallahu alaihi wasallam mengatakan, apabila salah seorang di antara kalian membeli seorang budak atau membeli seorang wanita, maksudnya membeli seorang wanita, menikahinya gitu ya. Ya, menikahinya, atau ketika membeli seekor hewan tunggangan yang akan dia jadikan kendaraan, maka peganglah ubun-ubunnya. Karena ketiga ini ada ubun-ubunnya. Ya kan? Ketika membeli budak itu ada enggak ubun-ubunnya? Ada. Ketika membeli wanita, ada enggak wanita ubun-ubunnya? Ada. Ketika membeli kendaraan, ada enggak ubun-ubunnya? Ada, itu dipegang. Falyakhud binasiyatiha, pegang ubun-ubunnya sambil mengucapkan Allahumma inni as'aluka min khairiha. Ini yang sudah pernah nikah, Yang sudah nikah ini tahu kan gitu ya. Pegang ubun-ubunnya dengan mengucapkan Allahumma inni as'aluka min khairiha wa khairi ma jabaltaha alaih wa a'udzubika min syarriha wa syarri ma jabaltaha alaih. Nah, seperti itu. Baik, kalau sekarang kendaraannya ya bukan berupa hewan tunggangan, ya, besi, plastik.
Ya pegang aja setirnya kali kan. Sambil baca itu. Ya sambil berzikir. 6. Ya lanjut insyaallah. Diriwayatkan dari Syuaim binti Ibni Baitan bahwa ia mendengar Ruwaifi Ibni Thabit radhiyallahu anhu berkata, sesungguhnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Ya Ruwaifi'u, la'alla al-hayata satatulu bika ba'di, fa akhbirin nasa annahu man aqada lihyatahu aw taqallada wataran aw istanja bi raji'i dabbatin aw azmin fa inna Muhammadan bari'un minhu." Hai Ruwaifi', mudah-mudahan umurmu panjang. Oleh karena itu, sampaikanlah kepada manusia bahwa siapa saja yang memintal janggutnya atau memakai kalung dari tali busur panah atau beristinja dengan kotoran binatang atau dengan tulang, maka sesungguhnya Muhammad berlepas dari dirinya. 6. Itu bisa antum lihat juga di dalam catatan kaki ya, di bawah itu ada catatan kaki tentang masalah tadi ya. Tentang watar, qiladah min watar. Al-Hafidz Ibnu Hajar dalam Fathul Bari menukil dari Ibnu Jauzi 3 pendapat tentang masalah tali busur panah. Orang-orang Arab biasa mengalungkan tali busur panah di leher unta mereka agar tidak terkena pengaruh ain menurut keyakinan mereka. Lalu Rasulullah SAW memerintahkan agar memutuskannya sebagai pemberitahuan bahwa tali busur panah tidak dapat menolak ketetapan Allah Ta'ala sedikit pun. Kedua, larangan melakukan hal semacam itu karena dapat mencekik leher unta saat berlari kencang. Nah, itu dia ya, bisa memudaratkan. Ketiga, karena mereka menggantungkan lonceng pada tali busur tersebut. Nah, biasanya ditambahin lonceng. Nah, gitu ya, pada hewan tunggangan itu tidak boleh ada lonceng. Jangan ditaruh, biarkan ada lonceng di hewan tunggangan, apalagi lonceng antum bawa-bawa lonceng. Ya, ataupun di mobil, di kendaraan kita. Nah, kemudian di sini juga disebutkan riwayat dari Syuaim bin Baitan bahwa ia mendengar Ruwaifi bin Thabit radhiyallahu anhu berkata, sesungguhnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Ya Ruwaifi, la'alla al-hayata satatulu bik ba'di fa akhbirin nas annahu man aqada lihyatahu." Wahai Ruwaifi, semoga umurmu panjang, mudah-mudahan umurmu panjang setelah aku meninggal atau sepeninggalku. Ya, kabarkan kepada manusia siapa saja yang memintal janggutnya. Jadi memintal janggut dia apa? Diucir gitu ya. Ucir, dipintal, diikat itu. Ini perbuatan yang terlarang di dalam Islam, tidak boleh. Ya, jadi tidak boleh janggut ini dipintal baik itu saat sholat ataupun di luar sholat, sama saja. Beda kalau rambut. Bagi laki-laki yang rambutnya agak panjang ketika sholat tidak boleh diikat. Ya, jadi dibiarkan terbuka seperti itu. Kecuali wanita karena memang sangat panjang kan begitu ya, rambutnya sangat panjang. Kalau laki-laki tidak boleh. Taib. Ya, jadi kata beliau sallallahu alaihi wasallam, kabarkan kepada manusia bahwa siapa saja yang memintal ataupun mengikat janggutnya ataupun taqallada wataron atau yang menggantungkan busur ya, memakai kalung dari tali busur di hewan tunggangannya, atau istinja dengan roji dabatihi, dengan kotoran hewan, kotoran binatang, atau dengan tulang azmin. Maksudnya dengan tulang di sini bukan tulang paman ya, lain. Tulang maksudnya tulang hewan itu. Saya dipanggil tulang kalau pulang kampung. Fa inna Muhammadan bari'un minhu, maka sesungguhnya Nabi Muhammad SAW berlepas diri darinya. Nah, syahidnya dalam hadis ini adalah Nabi mengatakan, kabarkan siapa saja yang taqallada wataron, siapa saja yang menggantungkan ya tali busur panah di ininya, di kalungnya. Ini tidak hanya sebatas tali busur ya, karena ini kebiasaan orang Arab saja waktu itu yang didapati oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kalau kita dapati hari ini dengan niat atau tujuan yang sama, maka hukumnya sama, hukumnya sama. Ya. Karena hukum itu beredar pada ilahnya. Hukum itu beredar pada ilahnya. Kalau alasannya memang untuk menolak bala, walaupun itu cuma dari tali pusarnya bayi mungkin gitu ya, digantungkan di mana gitu, atau dia ambil dari tali pohon apa, kemudian disuruh cari apa gitu ya, dibuatkan mungkin tali ini tali itu digantungkan di hewan supaya nggak kena ini nggak kena itu, maka sama hukumnya
ya menggantungkan jimat. Hukumnya sama. Taib. Lanjut. Diriwayatkan dari Isa ibni Abi Layla, ia berkata, aku datang menjenguk Abdullah ibni Ukaim Abu Ma'bad al-Juhani yang sedang menderita sakit humrah. Kami katakan kepadanya, tidakkah engkau menggantungkan jambi-jambi? Beliau berkata, kematian lebih bagus daripada melakukan seperti itu. Sesungguhnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, man ta'allaqa syai'an wukila ilaihi. Barang siapa menggantungkan sesuatu benda, yakni dengan keyakinan dapat membawa keberuntungan dan menolak bahaya, maka Allah akan menjadikan dirinya selalu bergantung kepada benda tersebut. Nah, jadi hati-hati ya menggantungkan sesuatu dengan tujuan-tujuan, ya walaupun itu alasannya untuk kesembuhan. Ya, paling banyak itu manusia tertipu itu dengan alasan kesembuhan. Pakai gelang lah, ya kan? Ya belakang-belakangan, oh ini gelang ini punya gitu ya, dibuat dengan bahan ini, dia mengandung apa gitu ya, magnet ini, jadi bisa nempel di mana. Kok magnet itu kan lengket-lengket. Mengandung ini, maka itu harus hati-hati, harus dicari tahu terlebih dahulu, mencari tahu, bisa diteliti secara tibbiyah, memang dari ahli kesehatan memastikan bahwasanya itu bisa melancarkan aliran darah, kan gitu ya. Jangan sembarangan gantung-gantung pakai kalung inilah, gelang yang inilah, karena itu termasuk dalam ini, man ta'allaqa syai'an wukila ilaih. Siapa yang menggantungkan sesuatu nanti akan diwakilkan kepadanya. Jadi dia bergantung kepada itu. Ya, dia bergantung kepada benda itu. Tidakkah kita melihat sebagian orang yang kemana-mana dia cari jimat? Ada enggak? Sebentar, kenapa jimatku ketinggalan? Ya kan? Ada ketergantungan hati. Ada ketergantungan hatinya kepada benda tersebut, sehingga suatu waktu atau dia mau kemana itu akan ingat selalu dengan benda tersebut. Kalau tidak saya bawa ini bahaya kan gitu ya. Nah, hampir sama seperti orang-orang yang mungkin dengan alasan pengobatan, ya, dengan alasan pengobatan. Sehingga untuk masalah pengobatan harus benar-benar kita mencari tahu ya dari ahlinya. Kalau memang itu adalah pengobatan yang secara nazari, ada pengobatan nazari, maksudnya dengan penelitian seperti para dokter, maka tanyakan kepada para dokter tentang benda tersebut, apakah memang benar-benar bisa mengurangi rasa nyeri, benar-benar bisa melancarkan aliran darah. Ini harus benar-benar ditanyakan. Kalau dia memang pengobatan syar'i, maka tanyakan kepada ahlinya juga, ahlul ilmi, kepada para ulama. Ya, apakah benar dalilnya ini bisa dipakai? Benar enggak seperti ini pemahamannya dari dalil ini? Ya, jadi jangan asal tempel aja di badan. Jangan asal bawa aja benda-benda tersebut, karena khawatir kita bergantung kepada benda itu sehingga hilangnya rasa tergantungan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Kurangnya tawakal kita kepada Allah, sebagaimana sabda beliau di sini, "Man ta'allaqa syai'an wukila ilaih." Siapa yang menggantungkan sesuatu, maka dia akan bergantung kepada benda tersebut. Nah, diriwayatkan dari Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhuma, ia berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda yang artinya, telah diperlihatkan kepadaku berbagai umat. Aku melihat satu atau dua orang nabi yang diikuti oleh sejumlah pengikutnya, dan seorang nabi yang tidak ada satupun pengikutnya. Kemudian diperlihatkan kepadaku sejumlah manusia yang banyak. Aku bertanya, siapakah mereka? Apakah mereka umatku? Dikatakan kepadaku, itu adalah Musa alaihi salam bersama pengikutnya. Lalu dikatakan kepadaku, sekarang lihatlah ke arah ufuk itu. Aku pun kembali melihat sekumpulan manusia yang banyak. Dikatakan kepadaku, lihatlah ke sana, yakni ke arah ufuk itu. Ternyata aku lihat sekumpulan manusia yang sangat banyak. Lalu dikatakan kepadaku, itulah umatmu. Di antara mereka terdapat 70.000 orang yang masuk jannah tanpa hisab. Iya, dalam hadis ini disebutkan tentang keutamaan ahlu tauhid. Ya, dan perlu kita sampaikan pula bahwa Nabi mengatakan di sini dahulu, ataupun beliau ditampakkan dari umat-umat terdahulu sebelum beliau sallallahu alaihi wasallam, dan beliau ditampakkan bagaimana nabi-nabi sebelumnya. Ada seorang nabi, ada dua orang nabi, bahkan ada seorang nabi yang tidak ada seorang pun pengikutnya, kan gitu ya. Wan nabiyyu laisa ma'ahu ahadun. Ada seorang nabi ditampakkan kepada beliau, ya, tidak memiliki seorang pengikut pun. Oleh karena itu dalam masalah dakwah ilallah, dalam masalah berdakwah,
menyampaikan agama Allah Subhanahu wa taala, yang menjadi tujuan itu bukan mencari pengikut sebanyak-banyaknya. Bukan itu, akan tetapi bagaimana berdakwah seikhlas-ikhlasnya. Itu yang paling penting. Bukan mencari manusia, mengumpulkan manusia sebanyak-banyaknya. Karena apa? Karena ada nabi yang tidak ada pengikutnya. Kurang hebat apa kalau nabi, kan begitu ya? Nabi ada yang berdakwah tapi enggak ada pengikutnya. Baik. Nah, di sini Nabi SAW juga menceritakan, diperlihatkan kepada beliau tentang umatnya. Ada umat Nabi Musa, umat ini diperlihatkan juga umat beliau. Ini umat beliau yang memiliki keutamaan, yang mana mereka itu memenuhi ufuk, ya, ufuk ini itu hitam, sawadun azim. Ya, karena kalau orang berkumpul saking banyaknya itu kan kelihatan seperti lautan hitam, kan begitu ya, menghitam, karena yang terlihat kan bagian kepalanya gitu ya, dengan banyak, kan itu seperti hitam, sawadun azim, hitam yang sangat banyak. Nah, dikatakan kepada beliau, maka inilah umatmu. Lihatlah ke sana, di ufuk itu ternyata kulihat sekumpulan manusia yang sangat banyak. Lalu dikatakan kepadaku, itulah umatmu. Di antara mereka atau di antara umatmu itu ada 70.000 orang yang akan masuk surga tanpa hisab. Ya, akan ada 70 orang dari mereka 70.000 orang masuk surga tanpa hisab. Lanjutkan. Setelah menceritakan hal itu, Rasulullah langsung masuk ke rumah tanpa menjelaskannya, sehingga para sahabat pun membicarakan siapakah mereka itu. Mereka berkata, kamilah orangnya, kami beriman kepada Allah dan mengikuti Rasulnya. Mereka itu tidak lain adalah kami, atau mereka itu adalah anak-anak kami yang lahir dalam Islam, sedangkan kami lahir pada masa jahiliyah. Sampailah berita itu kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Beliau pun keluar dan berkata, humul ladzina yastarquna wa la yatatayyaruna wa la yaktawuna wa ala rabbihim yatawakkalun. Mereka adalah orang-orang yang tidak meminta ruqyah, tidak bertatayyur, tidak berobat dengan cara kai, ini besi panas yang ditempelkan pada tempat yang sakit, dan mereka hanya bertawakal kepada Rabb mereka. Nah, jadi setelah beliau menjelaskan tentang ditampakkannya umat beliau sallallahu alaihi wasallam, dan disampaikan bahwasanya di antara umat beliau nanti akan ada 70.000 orang yang akan masuk surga tanpa hisab dan tanpa pula diazab, langsung masuk ke dalam surga. Beliau pun langsung setelah itu langsung meninggalkan para sahabat. Tidak lama beliau kembali, dan ketika itu para sahabat bertanya-tanya, siapakah yang 70.000 orang itu ya? Kita kali yang beriman ya? Enggak lah, masa kita ya dahulu masih merasakan masa jahiliyah. Barangkali anak-anak kita, karena mereka lahir di atas Islam, dan bicara-bicara biasa, ya, menebak-nebak siapa ini, siapa itu. Setelah beliau hadir kembali, maka beliau pun mengatakan, siapakah mereka yang dimaksud yang masuk surga tersebut tanpa hisab dan tanpa azab? Beliau pun mengatakan, humul ladzina la yastarqun. Mereka orang-orang yang tidak minta ruqyah. Ya, tidak pernah meminta untuk diruqyah. Wala yatatayyarun, tidak pernah tatayyur. Wala yaktawun, tidak pernah melakukan pengobatan dengan cara kai, yaitu besi dipanaskan lalu ditempel di tempat yang sakit. Wa ala rabbihim yatawakkalun, dan hanya kepada Rabb mereka lah mereka bertawakal. Ini 4 kriteria yang disebutkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam dari ciri-ciri umatnya yang akan masuk surga tanpa hisab tadi, yaitu tidak pernah istirqa, tidak pernah minta ruqyah, tidak tatayyur, kan gitu ya, tidak mempercayai kejadian-kejadian kemudian diyakini akan terjadi sesuatu, tidak pernah melakukan kai, ataupun benar-benar tawakalnya kuat kepada Allah Subhanahu wa taala. Lanjut. Uqasyah bin Mihsan radhiyallahu anhu berkata, apakah aku termasuk golongan mereka wahai Rasulullah? Rasulullah menjawab, engkau termasuk golongan mereka. Kemudian berdirilah sahabat yang lainnya seraya berkata, apakah aku termasuk golongan mereka? Beliau menjawab, kamu telah didahului oleh Uqasyah. Ya, sabaqaka biha Uqasyah. Ya, jadi pada waktu itu pun Uqasyah langsung berdiri, Uqasyah bin Mihsan. Ya, dia mengatakan, wahai Rasulullah, apakah aku termasuk salah satu dari 70.000 orang tadi? Maka beliau mengatakan, iya, kamu termasuk salah satu di antara mereka. Lalu yang lainnya berdiri lagi, ya Rasulullah, saya gimana? Maka ya beliau mengatakan, ya kamu sudah didahului oleh Uqasyah, ya.
Sabaqaka biha Ukasyah. Ukasyah sudah mendahului kamu. Ya, beliau sallallahu alaihi wasallam ingin menutup. Nanti kalau semua saya gitu ya. Nanti tidak kebagian kita. Diberitahu semuanya. Taib. Ini untuk menunjukkan bahwa benar-benar ada yang akan termasuk 70.000 tersebut, baik itu dari kalangan sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ataupun umatnya secara umum. Taib. Terus kita masuk kepada kandungan bab. Tadi sudah ya banyak dalil-dalil yang sudah kita bacakan, bahkan ada banyak dalil yang berkaitan dengan tamaim ini, berkaitan dengan ruqa ini, dengan jampi-jampi, mantra-mantra ataukah dia jimat-jimat raja. Ya, itu ada banyak dalil-dalilnya. Itu tadi sudah cukup. Kita masuk kepada kandungan bab. Kandungan bab yang pertama. Jimat dan menggantungkan jimat merupakan syiar kaum jahiliyah. Jimat tidak dapat mendatangkan keuntungan dan tidak dapat pula menolak bahaya. Jimat itu sebenarnya hasil khayalan manusia dan waswas syaitan. Oleh sebab itu, banyak sekali bentuk jimat yang tersebar di tengah manusia. Ya, jadi tipuan syaitan kepada manusia dengan memberikan waswas, rasa takut kepada manusia. Kemudian setelah munculnya rasa takut pada manusia tadi, mulailah syaitan membisikkan untuk melakukan, ya itu tadi, membisik-bisikkan kalimat-kalimat, mantra-mantra. Kamu baca ini saja, kan gitu ya. Kamu kasih ini saja, kamu tuliskan seperti ini saja, kamu ambil benda ini, kamu gantungkan, dan seterusnya banyak. Sehingga banyak sekali jenis-jenis jimat, banyak sekali bentuk-bentuk mantra, jampi-jampi. Tidak hanya hari ini, bahkan sudah semenjak zaman dahulu dari masa jahiliyah. Ini tren sekali, sampai sekarang masih tren juga. Dijual lagi, ya kan, diiklankan lagi. Ya, jimat penangkal petir, wah gitu ya. Dan bermacam-macam gitu ya, dan bagus lagi iklannya. Bagus lagi, desainnya itu bagus, posternya kadang gitu ya, Masya Allah. Terus beberapa di antaranya telah disebutkan oleh Jawad Ali dalam bukunya yang berjudul Sejarah Bangsa Arab Sebelum Islam. Nah, dalam buku itu disebutkan jenis-jenis jimat yang pernah ada di masa dahulu, dan mungkin namanya saja yang berubah, tapi ya pada hakikatnya itu sama kita dapati saat ini, walaupun namanya yang berubah, tapi kadang bendanya itu hampir sama. Terus yang pertama, nufrah. Benda yang digantungkan pada anak-anak untuk menghindari pandangan jahat jin dan manusia. Nah, banyak nggak kita dapati seperti itu? Ya, benda-benda yang digantungkan pada anak-anak kecil dengan tujuan supaya nggak diganggu jin, nggak kesambet setan, gitu ya. Supaya nggak diganggu ini makhluk halus. Apa itu makhluk halus? Tungau kali ya. Kan dulu waktu kecil saya tuh ingat sekali sama mama saya itu, awas tuh makhluk halus, mas. Sekalinya tungau. Tahu tungau kan? Ya, terus sehingga membuat pandangan mereka tidak tertuju kepadanya. Kadangkala benda yang digantungkan itu adalah benda-benda najis seperti kotoran, kain kotor bekas haid, tulang dan lain sebagainya. Dan kadangkala berupa nama-nama jelek seperti kunfud, ini landak dan sejenisnya. Ya, jadi aneh-aneh gitu ya. Namanya syaitan ya. Membisikkan itu dan menyebutkan syarat-syaratnya itu yang aneh-aneh. Kadang benda-benda yang kotor, ya seperti kain bekas haid itu nanti kamu bungkus, kemudian digantungkan, ataupun tulang-tulang hewan yang haram, ya disuruh cari mungkin khinzir, babi yang bertanduk misalnya gitu ya, disuruh ambil apakah gitu ya, tanduknya ular yang bertanduk, disuruh cari ke hutan, dan aneh-aneh biasanya seperti itu untuk dijadikan ya benda atau jimat yang digantungkan pada anak-anak dengan alasan untuk menjaga supaya nggak dicuri sama jin nanti, karena bisa hilang, bisa disimpan sama jin dan semisalnya. Terus yang kedua, gigi musang atau gigi kucing. Nah, jadi sudah ada di masa jahiliyah itu ya jimat yang diambil dari gigi musang ataupun dari gigi kucing. Ya kalau sekarang masih ada seperti itu, gigi musang, gigi kucing, gigi harimau, ya dari gigi taringnya buaya. Buaya nggak ada taringnya ya, karena tajam semua. Ya seperti itu, dari hewan-hewan buas seperti gigi musang atau gigi kucing. Terus yang ketiga, akroh. Jimat yang dipakai wanita di pinggang mereka supaya tidak hamil. Nah ini akroh. Jimat yang dipakai para wanita di pinggangnya supaya tidak hamil. Ada-ada saja kan, supaya tidak hamil nanti diikatkan di pinggang itu. Terus yang keempat, yanjalib.
jimat yang dipakai istri supaya suaminya kembali atau supaya dapat merebut hati suami yang marah kepadanya. Yang jalib ini ya, jimat di zaman jahiliyah, jimat yang dipakai istri supaya suaminya kembali. Soalnya suaminya lari-lari terus. Suaminya pelari, gimana? Kelajuan larinya, kembali-kembali. Pakai jimat akhirnya. Atau supaya dapat merebut hati suami yang marah. Wah, sebenarnya nggak usah pakai jimat, bisikkan aja sama suaminya. Mau yang kedua nggak mas? Wah, itu nggak marah suaminya. Maksudnya mau kedua kali saya pukul gitu. Terus yang kelima, tiwalah, korzahala, dirdabis, kahlah, karor, dan hamroh. Semua itu adalah sejenis jimat yang dipakai oleh suami atau istri agar dapat dicintai pasangannya. Menurut mereka, memakai jimat karor dan hamroh harus membaca jampi-jampi khusus, yaitu ya karor, ya hamroh, curahkanlah cintanya jika ia datang buatlah ia suka, jika ia pergi genggulah mulai dari kemaluan sampai mulutnya. Ada saja ya, ada sampai saat ini gitu ya, jimat plus mantra-mantra kan gitu ya, udah dikasih jimat plus mantra-mantra. Sama di masa jahiliyah ada yang namanya tiwalah, korzahalah, dirdabis, kahlah, karor, hamro, sampai bahkan khusus yang karor ini harus ada bacaan mantranya ya karor, ya hamro, curahkanlah cintanya. Ya. Jika ia datang buatlah ia suka, jika ia pergi ganggulah ya. Masya Allah. Taib. Yang keenam, dan di antara hal yang mirip seperti jimat ini kan jimat pengasih ya, tiwalah itu seperti pelet gitu ya. Yang hampir mirip itu seperti perbuatan sebagian orang, biasanya orang Arab bilangnya dablah. Dablah itu biasanya tukar cincin. Karena keyakinan dengan tukar cincin itu akan menambah kasih sayang antara calon suami istri. Ada nggak acara gitu? Ya, keyakinannya sebenarnya seperti itu. Keyakinan awal mulanya acara tukar cincin itu ketika mau menikah itu kan keyakinan mereka supaya suami istri itu nanti tambah sayang dengan cara tukar cincin. Nah, banyak kaum muslimin ikut-ikutan. Mereka tidak melihat apa asal muasal keyakinan itu. Kok ada acara tukar cincin seperti itu? Makanya nggak usah ikut-ikut seperti itu. Ya, yang ada dalam Islam kan sudah ada nazar gitu ya, kasih mahar. Seperti itu aja sudah cukup. Apa yang ada dalam syar'i. Nah, itu hampir mirip seperti ini. Hampir mirip. Ada keyakinan dengan satu sebab yang itu bukan sebab syar'i. Nah, terus yang keenam, khosmah, jimat yang dipakai untuk menghadap penguasa atau musuh. Biasanya diletakkan pada cincin atau di kancing baju atau di gagang atau gantungan pedang. Nah, ini ya khosmah, itu masa jahiliyah, nggak tahu sekarang. Sekarang kan ada gitu ya. Oh, kamu kalau jimat dijual ini untuk membuat orang segan gitu ya, ada ya. Saya dulu pernah baca-baca buku berjudul namanya Mujarobat. Ya ada itu ya, buku Mujarobat itu saya baca-baca waktu itu. Wah, itu penuh itu dengan untuk buat jimat. Nah, sama seperti ini, untuk menghadap kepada penguasa supaya disegani musuh. Itu biasanya taruh di cincin atau di kancing baju. Biasanya diikatkan di kepala atau diselipkan di mana gitu ya, di peci. Nah, biasa kan kita peci gini ada selipan sini kan? Nah, itu diselipkan sini tuh. Nah, gitu ya. Seperti itu. Jadi atau banyak di pinggang dan yang lainnya. Terus yang ketujuh, atfah, jimat yang dipakai supaya orang lain menyukainya. Nah, ini hampir sama ya. Jimat pengasih. Terus yang kedelapan, salwanah, jimat yang terbuat dari kain tipis lalu ditanam dalam tanah hingga menghitam warnanya, lalu digali kembali dan diambil kemudian diwarnai. Jimat ini diyakini dapat membuat bahagia orang yang memakainya. Bentuk dan kegunaannya hampir sama seperti tamimah. 6. Terus ini jelas ya. Jadi jimat yang seperti itu ya, dari kain tipis ditanam, diambil lagi, digali kembali. Tujuannya adalah untuk membuat bahagia orang yang memakainya. Terus yang kesembilan, qoblah, jimat putih yang digantungkan pada leher kuda untuk menangkal penyakit ain. Ini penyakit akibat pengaruh pandangan mata yang jahat. Nah, hampir sama tadi dengan kiladah ya bin watar. Terus yang ke-10, wada'ah, jimat yang terbuat dari benda-benda laut untuk menangkal penyakit ain. Nah, ini dari benda-benda laut diambil. Kadang ada ya dari benda-benda laut itu diambil dijadikan sebagai jimat. Terus yang ke-11,
menggantungkan perhiasan emas pada orang yang tersengat binatang berbisa dengan keyakinan dapat menyembuhkannya, atau berkeyakinan sekiranya yang digantungkan adalah perhiasan dari timah, niscaya orang itu akan mati. Ya, waktu kecil itu ada keris biasanya atau senjata apa gitu dicelupkan gitu ya di segelas air, nah minum katanya gitu ya, kan udah gitu ya, padahal nggak tahu ada karatnya gitu ya, kuningan kadang itu diminum, aduh kan gitu ya, seperti itu. Ya terus. Ke-12, menggantungkan kaki kelinci untuk menangkal penyakit ain dan sihir. Ya, kaki kelinci. Kalau kita biasa itu kalau bangun rumah itu biasanya digantungkan apa itu ya? Pisang ya. Pisang, gantung apakah seperti itu di rumah pas bangun rumah. 6. Yang ke-13, tahwitoh, benang yang dipintal terdiri dari 2 warna, hitam dan merah, biasanya diikat pada pinggang kaum wanita untuk menangkal penyakit ain, dan ada pula jimat yang terbuat dari perak. Ya, jadi ini diantara jenis-jenis jimat yang pernah ada di masa jahiliyah yang dikumpulkan oleh ulama, dan kita saat ini banyak mendapati jimat-jimat seperti itu. Sampai ada juga jimat untuk membuat badan kebal. Ada atau tidak? Ada, ya. Saya pernah dapati di keluarga saya juga dulu ada yang pakai begitu. Ketika dilepas sudah, jadi kemana-mana dia harus dipakai. Ada gitu ya, harus dipakai, diikat di pinggangnya. Ya, dan berbagai macam jimat itu banyak sekali, terutama saat ini masih ada. Sehingga kita jangan terburu-buru mengatakan oh tidak ada lagi kesyirikan hari ini. Bahkan kesyirikan itu banyak terjadi di tengah-tengah kaum muslimin. Kita salat isya dulu ya, azan salat isya. Setelah salat isya nanti kita lanjutkan, karena mudah-mudahan bisa kita selesaikan insyaallah. Baik, kita salat isya dulu. Akhiru da'wan alhamdulillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin, amma ba'd. Baik, kita lanjutkan. Pembahasan kita masih di larangan berbuat ataupun menggantungkan jimat, larangan jampi-jampi, mantra-mantra, tamaim, jimat dan semisalnya. Ini mau kita selesaikan atau mau disambung episode 2? Kita selesaikan malam ini. Tahan sampai jam 9 kan? Ana aja tahan kok. Soalnya dekat rumahnya. Ya, sayang kalau bersambung. Ayo aja. Seadanya gitu. Insyaallah. Berkata penulis, kandungan bab yang kedua. Kejahilan seperti ini masih tersebar sampai sekarang. Hanya saja bentuk dan jenisnya berubah. Namun keyakinan terhadapnya masih tetap seperti dulu. Dahulu, kaum jahiliyah menggantungkan tali busur panah pada leher unta mereka agar tidak tertimpa penyakit ain. Dan sekarang ini kaum muslimin yang jahil menggantungkan sepatu kuda di depan pintu rumah mereka, atau menggantungkan sandal di depan atau di belakang kendaraan mereka, atau menggantungkan jimat yang terbuat dari kain biru yang diikat pada kaca spion sebelah dalam. Semua itu dengan keyakinan untuk menyangkal penyakit ain. Nah, ini banyak yang melakukannya, kata Syekh penulis di sini, dari kaum muslimin hari ini ketika ingin menangkal ain khususnya ya, ataupun untuk menolak kesialan. Biasanya di kendaraan-kendaraan itu, di spion ditaruh kan gitu ya, di manalah di bagian mobilnya atau di kaca ya. Atau sebagian kadang menulis apa biasanya di mobilnya itu hada min fadli rabbi gitu ya. Bisa gitu ya. Masya Allah kan gitu ya. Ya kalau itu nanti ada bahasanya sendiri. Bagaimana kalau menjadikan Al-Quran sebagai jimat, itu akan ada bahasnya di sini nanti, masih di poin berapa itu tidak salah. Makanya ini sebenarnya cukup panjang, tapi insya Allah nanti kalau tidak mencukupi kita lanjut. Tapi ya intinya kalau masalah Al-Quran itu nanti akan ada bahasa sendiri, nanti kita lihat. Nah yang di sini dimaksud adalah jimat-jimat tadi, ataupun rajah-rajah atau mantra-mantra, baik itu yang dibaca ataupun yang tertulis, itu banyak dilakukan oleh kaum muslimin hari ini, seperti menggantungkan sandal di depan pintu ataupun di depan kendaraannya, di belakang kendaraannya, dengan keyakinan-keyakinan tadi.
ya, ataupun menggantungkan sepatu kuda, atau kalau sekarang macam-macam lah ya, banyak sekali ya, dengan keyakinan mereka untuk menangkal kesialan, menangkal keburukan, supaya enggak diganggu orang selama perjalanan ini dan itu. Mereka menggunakan tamaim tadi, jimat-jimat tadi, ataupun mantra-mantra tadi, jampi-jampi tersebut. Nah, Kesesatan ini didukung pula oleh salah seorang tokoh sufi. Dia adalah Syekh Al-Jazuli, penulis buku Dalailul Khairat. Ia mendekatkan diri kepada Allah melalui perantaraan jimat-jimat dan rojah-rojah. Ia mengarang jampi-jampi ketujuh untuk hari Ahad. Ya Allah, curahkanlah salawat atas Nabi Muhammad, atas keluarga Muhammad, selama merpati masih mendengkur, sekawanan unta masih terlindungi, dan jimat-jimat masih berguna. Nah, jadi beliau mengkritisi sebuah buku yang berjudul Dalailul Khairat yang ditulis oleh salah seorang tokoh sufi, Syekh Al-Jazuli, yang di dalamnya dia menuliskan, ya Allah, curahkanlah selawat Allahumma sholli ala Nabi Muhammad, ya, atas keluarganya selama merpati masih mendengkur, sekawanan unta masih terlindungi, dan selama jimat-jimat masih berguna. Jadi berdasarkan kalimat ini dia menganggap jimat-jimat itu berguna. Nah, yang seperti ini di kalangan orang awam justru menjadi angin segar bagi mereka. Ya, jadi angin segar bahwasanya ada yang mendukung mereka untuk menggantungkan jimat, untuk memakai jimat ataupun menyimpan jimat-jimat tadi. Nah, kandungan bab yang ketiga, memakai jimat ada kalanya termasuk syirik akbar yang mengeluarkan pelakunya dari Islam, dan ada kalanya termasuk syirik asghar, bergantung dengan kondisi orang yang memakainya dan tujuan memakainya. Nah, ini yang terpenting. Sejauh mana jimat-jimat tadi, ya, ataukah jampi-jampi tadi, mantra-mantra tadi, tamimah atau tamaim tadi, itu bisa menyebabkan pelakunya jatuh kepada syirik akbar ataukah syirik asghar, itu tergantung keyakinan. Ya, tergantung keyakinan dan tujuan orang yang memakainya. Apakah dia hanya meyakini sebabnya, ataukah dia memang meyakini bendanya langsung? Ya, bahwasanya benda itu yang mendatangkan manfaat, yang menjaga dia, yang menolak mudarat benda tadi. Ini bisa jatuh kepada syirik akbar, karena dia telah menjadikan atau telah menduakan Allah Subhanahu wa taala pada perkara-perkara yang itu khusus bagi Allah, hanya hak Allah saja. Kemudian dia rampas, dia yakini ada pada benda tadi. Heboh di atas. Ya. Tolong ditenangkan ya anaknya. Ya, jadi ini bisa terjatuh kepada syirik akbar. Bisa dibedakan ya, meyakini bendanya langsung. Ada yang meyakini sebabnya saja, benda itu hanyalah sebab, tapi tetap keyakinannya Allah Ta'ala yang telah menghilangkan dia dari, menyelamatkan dia, atau yang menolak mudarat tadi, mendatangkan manfaat, yang telah menolong menyelamatkan dia, itu Allah, tetap dia yakini. Cuma dia jadikan benda tadi sebagai sebab aja. Nah, ini yang dia syirik asghar. Karena menjadikan sebab untuk mendatangkan manfaat, menolak mudarat, yang tidak dijadikan Allah sebagai sebab syar'i, enggak ada pendukungnya, enggak ada dalilnya, disitulah terjatuh kepada syirik kecilnya tadi, syirik asghar. Jadi tergantung keyakinan orang yang memakainya tadi, ya, pada benda tadi. Kalau dia meyakini benda tersebut sebagai, ya, benda tersebut yang mendatangkan manfaat dan menolak mudarat sebagaimana itu merupakan kekhususan bagi Allah, dia berikan kepada benda tadi, ini syirik akbar. Kalau cuma sebab saja, dia terjatuh kepada syirik asghar. Terus salah satu contoh jimat yang termasuk syirik akbar adalah karor dan hamroh. Nah, ini yang kita sebutkan tadi ya, jimat plus ada mantra gitu ya. Jimat masa jahiliyah yang dinamakan dengan karor dan, ya, karor dan hamroh, ya, hamroh. Terus termasuk syirik dalam rububiyah, meyakini adanya keuntungan dan kerugian dengan memakainya dan menyandarkan keuntungan dan kerugian itu kepadanya. Jadi penyandarannya itu langsung kepada bendanya itu tadi. Memang benda itu yang mendatangkan manfaat dan memang benda itu yang punya kekuatan, gitu ya. Dia yakini benda itu yang punya kekuatan untuk mendatangkan manfaat, untuk menghalang dari mudarat, menyingkap,
ya ataupun bisa memalingkan dari mudarat, memang benda itu. Nah, ini kan berkaitan dengan rububiyah Allah, ya kan? Itu merupakan rububiyah Allah, maka dia telah terjatuh kepada syirik akbar tadi dalam hal rububiyah Allah. Terus. Dan termasuk juga syirik dalam uluhiyah karena pemakainya menghadapkan diri dengan berdoa dan memohon pertolongan kepadanya. Seperti yang dibaca tadi, ya karror ya hamro, itu kan memanggil, langsung dia memanggil kepada benda tadi, ya karror ya hamro, kan begitu. Padahal berdoa itu hanyalah kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, di sini sisi terjatuhnya orang yang menggantungkan jimat jenis ini jatuh kepada syirik akbar, syirik besar. Terus. Termasuk juga yang dinukil oleh Asy-Syukairi dalam bukunya berjudul As-Sunan wal Mubtada'at, halaman 326. Dari buku berjudul Ar-Rahmah fit Tibi wal Hikmah, berkenaan dengan pengobatan penyakit kebutaan, aku berazam kepadamu wahai mata, demi hak syarahi wa barahi adnawi asba'ut ali syadai. Ini biasanya kalimat-kalimat seperti ini bisikan-bisikan syaitan, ya, kalimat yang enggak dipahami maknanya. Ini enggak dipahami maknanya. Maka hati-hati mantra-mantra, biasanya kan gitu ya. Seperti itu ya. Nanti kamu baca ini sambil dihentakkan tahan napas gitu ya. Tapi ketika kita pahami apa maknanya itu, enggak paham. Ini maksudnya, ini juga di antara kalimatnya. Terus, aku berazam kepadamu wahai mata yang dimiliki si fulan demi hak syahad, bahat dan ashhad. Nah, enggak tahu apa itu syahad, bahat. Ya. Jadi aku berazam kepadamu wahai mata yang dimiliki si fulan demi hak syahad. Enggak tahu siapa si syahad itu. Ya, ini sumpah dengan menyebut nama selain Allah, syirik. Jadi digiring oleh syaitan tadi, dibisikkan mantra-mantra, bacaan-bacaan yang menggiring orang yang membacanya itu kepada syirik. Minimalnya syirik kecil tadi. Kalau sampai dia yakini pada mantra itulah, dengan sebab mantra, benar-benar pada zat mantra itu yang mendatangkan manfaat dan menolak mudarat, ini bisa syirik akbar. Ya, terus. Ini jelas sumpah demi syaitan. Kita berlindung kepada Allah dan kekufuran dan kehinaan. Nah, ini kan bersumpah dengan menyebut nama syaitan. Bisa jadi itu nama-nama syaitan, kan begitu. Bisa jadi itu nama-nama syaitan atau dedengkotnya syaitan, pembesar-pembesar para syayatin, ya, yang mereka siap untuk membantu manusia yang menyebut namanya. Kan begitu ya. Jadi persetujuan, kesepakatan, kalian mau enggak disebut-sebut namanya oleh manusia? Nah, digoda manusia untuk nyebut-nyebut namanya, baca ini, nanti kamu akan dibantu. Ya, dia baca sama manusia tadi. Bersedialah tadi syaitan-syaitan yang sudah, ya, mungkin yang sudah tua-tua, yang sudah tokoh yang memang dia disegani dari kalangan para jin, kemudian membantu mereka dalam urusan-urusan mereka, sehingga terjatuhlah manusia kepada kesyirikan tadi. Nah, termasuk juga jimat-jimat yang mempermainkan dan mengolok-olok ayat-ayat Al-Quran Al-Karim. Ini banyak, ya, dilakukan oleh sebagian kaum muslimin, dan saya sendiri pernah langsung bersih-bersih sebuah rumah lah, gitu ya. Jadi apa kata orang? Ghostbuster. Ya, tangkap setan gitu ya. Terus. Contohnya jimat romat sebagaimana disebutkan dalam kitab As-Sunan wal Mubtada'at halaman 325. Pada jimat itu ditulis Qul huwallahu ahad, inna fil aini ramad, ihmirarun fil bayad, hasbiyallahus samad, ya ilahi bi'tirafi fi'tizalika an walad, afi aini ya ilahi, ikfini syarrar ramad, laisa lillahi syarikun, la wala kufuwan ahad. Katakanlah, dialah Allah yang Maha Esa. Sesungguhnya pada mata ini ada penyakit, bintik-bintik merah pada bagian putih. Cukuplah Allah yang kepadanya bergantung segala sesuatu sebagai penolongku. Ya ilahi, demi pengakuanku bahwa engkau tak beranak, sembuhkanlah mataku ya ilahi. Bebaskanlah daku dari penyakit mata. Tidak ada sekutu bagi Allah, dan tidak ada satupun yang setara dengannya. Sekilas kita melihat ada potongan ayat, sehingga sebagian orang awam menganggap hal ini adalah bagian dari Islam, bagian dari Al-Quran. Masa sih ini sesatkan gitu ya? Masa sih nggak boleh? Kenapa? Orang ada ayat kursi kok. Saya pernah dapati beberapa raja-raja itu, ya, terutama dulu pernah
di Balikpapan Baru gitu ya, karena rumah tersebut rumah besar, lama mungkin ditinggal gitu ya, ditempati oleh orang yang baru datang, itu digangguin terus. Ya, dan saya memang bermalam di situ, betul-betul diganggu. Ya, betul-betul diganggu. Saya dicekik gitu ya, tertidur dikit dicekik di apa gitu, ditakut-takutin. Nah, seperti itu. Jadi akhirnya besok paginya sampai saya bermalam di situ, besok paginya itu ini kayaknya ada yang aneh. Saya periksain semua ventilasi. Memang banyak raja-raja di tempel di situ, dipakaikan lakban gitu kan. Saya bongkarin semua. Anak bongkar semua. Nah, buka gitu, wah raja-raja itu tadi ya. Ada ayat-ayat Allah. Ya, ada ayat-ayat Allah tapi kadang alif ba apa gitu ya, ro gitu ya. Terus ada tulisan-tulisan bahasa Arab yang saya sendiri, waduh, saya lama belajar bahasa Arab, kayak apa ngi'rabnya nih ya? Bingung saya ngi'rabnya gitu ya. Ini ada dalam bahasa Arab, ini apa maknanya ini? Buka-buka kamus nggak ketemu ini, apa ini maknanya ini? Nah, itu dia. Tapi ada ayat-ayat Allah, ada ayat kursi, ada potongan-potongan surat Al-Ikhlas, surat ini, surat itu, tapi dibumbuhin yang lainnya. Nah, ini pelecehan. Yang seperti ini justru mengolok-ngolok ya ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala, dan setan semakin suka seperti ini. Tambah dia bantu. Ya, orang-orang yang buat seperti ini tambah dia bantu, bukan Allah. Nah, orang-orang yang awam dalam masalah seperti ini, dia anggap bantuan tersebut dari Allah Subhanahu wa taala. Dengan sebab jimat. Kenapa? Jimatnya tulisan Arab kok gitu ya. Jimatnya tulisan Arab. Pokoknya wis tulisan Arab, sampai mungkin di sendal pun ada tulisan Yamin. Ya kan gitu ya. Yasar itu kan, waduh, kurang ajar ini gitu ya. Kenapa apa ayat Al-Qur'an padahal bukan ayat Qur'an, cuma bahasa Arab kanan sama kiri saja padahal sebenarnya. Tapi begitulah. Ya sama seperti tertipu dengan raja-raja tadi. Ya, makanya hati-hati dengan raja-raja seperti itu. Seperti yang saya sebutkan tadi, saya pernah membaca beberapa buku-buku untuk buat raja itu ya. Di antaranya Mujarobat sama beberapa buku lagi yang lain itu saya baca-baca. Ya seperti itu. Tuliskan ini, tuliskan itu, ditambah tulisan ini, ya. Apa gitu ya? Jim kok terus apa gitu, dilingkari terus kasih panah ini apa gitu. Ya, saya saja bingung apa itu. Harus belajar lagi. Terus termasuk juga hijab, ini jampi-jampi, penyakit korinah, ini kerasukan jin. Sebagaimana disebutkan dalam buku As-Sunan wal Mubtada'at halaman 332, dalam jampi-jampi itu dikatakan, apakah kamu tidak memperhatikan bagaimana Rabbmu telah bertindak terhadap penyakit korinah? Bukankah dia telah menjadikan tipu daya korinah itu sia-sia, dan dia mengirimkan kepada korinah burung yang berbondong-bondong yang melempari mereka dengan batu yang berasal dari tanah yang terbakar. Lalu dia menjadikan korinah seperti daun-daun yang dimakan ulat. Ya Afi, ya Rabb yang maha keras hukumannya dan maha memiliki karunia yang luas. Bukankah ini merupakan mantra dukun, mempermainkan ayat Al-Quran dan mengikuti tipu daya syaitan? Kita berlindung kepada Allah dari kehinaan, kesesatan dan kerugian. Nah, jadi hati-hati ya untuk jimat-jimat atau raja-raja yang di sana justru ya terjadi talbis, kerancuan. Akhirnya sebagian besar kaum muslimin justru tertipu di situ karena mereka berlindung di balik ayat-ayat yang dituliskan dalam raja-raja tadi, potongan-potongan ayat Al-Quran. Padahal sebenarnya itu adalah sebuah ya olok-olok ataupun perendahan dan penghinaan terhadap ayat Allah karena disandingkan dengan kalimat gak jelas. Ya, dengan kalimat gak jelas ataupun kalau jelas seperti itu tadi, memotong ayat ini disambung lagi dengan perkataan manusia yang seperti ini dijadikan sebagai jimat, dan itu sangat ya berbahaya. Kandungan bab yang keempat, para ulama berbeda pendapat tentang hukum menjadikan ayat-ayat Al-Quran, hadis-hadis atau doa-doa yang mubah sebagai tamimah, ini jimat. Ada dua pendapat dalam masalah ini. Nah, jadi ini yang saya sebutkan tadi, beliau juga membahas secara ringkas tentang khilaf para ulama kalau sekiranya murni ayat Al-Quran, bukan tadi ya mengambil potongan ayat Al-Quran digabung dengan kalimat-kalimat lain atau kalimat yang enggak jelas. Kalau itu tidak boleh, itu justru mengolok-olok ayat Allah Subhanahu wa taala. Ini murni doa dari doa yang datang dari Nabi sallallahu alaihi wasallam ataupun dari potongan ayat-ayat Al-Quran atau dari satu surat dan yang semisalnya yang tidak dicampur dengan yang lainnya, murni ayat Al-Quran dan doa dari Nabi
Apakah boleh ini dijadikan jimat yang dia nanti digantungkan, dipegang, disimpan ya untuk mendatangkan pertolongan di sisi Allah Subhanahu wa taala, karena mereka melihat bahwasanya Al-Qur'an ini adalah kalamullah, yang mana seorang hamba itu boleh meminta perlindungan kepada Allah dengan sebab kalamnya. A'udzu bikalimatillahi amma, aku berlindung kepada Allah dengan kalimat-kalimatnya, ataupun alasan yang lainnya nanti disebutkan oleh beliau. Silakan. Yang pertama, pendapat ulama yang membolehkannya. Mereka berdalil dengan kandungan umum firman Allah Ta'ala, wa nunazzilu minal qur'ani ma huwa shifaa'un wa rahmah. Dan kami turunkan Al-Quran sesuatu yang menjadi penawar dan rahmat. Dan berdalil dengan perkataan Aisyah radhiyallahu anha, sesungguhnya yang dikatakan tamimah itu adalah yang digantungkan sebelum musibah, bukan sesudahnya. Juga dengan perbuatan Abdullah bin Amr radhiyallahu anhuma, diriwayatkan bahwa beliau menggantungkan doa mengusir rasa takut bagi anak-anaknya yang belum balik. Doa tersebut berbunyi, Bismillahi a'udzu bikalimatillahi tammati min ghadabihi wa iqabihi wa syarri ibadihi wa min hamazati syayatini wa an yahduruni. Dengan menyebut nama Allah, aku berlindung dengan kalamullah yang maha sempurna dari kemarahan dan siksanya, dari kejahatan hamba-hambanya, dari bisikan-bisikan syaitan, dan dari kedatangan mereka kepadaku. Ini pendapat ulama ya, ada dua di sini. Kata beliau dari pendapat para ulama tentang menjadikan Al-Quran ataupun doa-doa dari Nabi SAW dijadikan sebagai jimat atau tamimah. Pendapat yang pertama membolehkan karena berdalil dengan ayat Allah Ta'ala secara umum menyebutkan wa nunazzilu minal qur'ani ma huwa shifaa'un wa rahmah, dan kami ya turunkan dari Al-Quran itu sesuatu yang menjadi obat, penawar dan rahmat bagi orang-orang beriman. Dan beberapa asar tadi disebutkan dari Aisyah dan dari Abdullah bin Amr yang dia menuliskan sebuah doa kemudian digantungkan untuk anak-anaknya agar anak-anak tersebut terhindar dari rasa takut ketika anak tersebut belum balik. Nah, jadi ini pendapat yang pertama. Kita lihat pendapat yang kedua. Yang kedua, pendapat ulama yang melarangnya. Mereka membantah argumentasi kelompok pertama sebagai berikut. Jadi pendapat yang kedua ini sebagian ulama ya tidak setuju, tidak sepakat dengan yang pertama tadi. Ayat tersebut dijadikan alasan bolehnya menggantungkan ayat Al-Quran dan doa sebagai jimat ya, ataupun beralasan dengan asar dari sahabat Abdullah bin Amr. Nah. Yang pertama, hadis-hadis yang melarang pemakaian jimat bersifat umum, sementara belum ada dalil lain yang mengkhususkannya. Maka hukumnya tetap berdasarkan kandungan umumnya. Tidak ada pengecualian jimat yang bertuliskan ayat Al-Quran, hadis atau doa-doa yang mubah. Baik. Jadi menurut pendapat yang kedua tetap ini tidak boleh, karena hadis-hadis yang berbicara tentang larangan memakai jimat ini bersifat umum, sehingga untuk mengeluarkan sesuatu dari yang umum, mengecualikan dari yang umum ya butuh dalil khusus, harus ada dalil khusus. Sebagaimana halnya ruqyah pada asalnya itu kan terlarang, nggak boleh, karena itu kebiasaan jahiliyah. Namun sudah dikhususkan oleh Nabi bolehnya ruqyah dengan Al-Quran, kan begitu ya? Selama tidak ada di sana kesyirikan boleh. Jadi harus ada dalil pengecualiannya. Nah, sementara larangan menggunakan jimat ini, larangannya itu sangat umum. Pokoknya sesuatu yang digantungkan makanya tidak boleh. Man ta'allaqa syai'an wukila ilaih, dan yang semisal itu tadi yang sudah kita bacakan dalilnya. Ya, harus ada dalil khusus. Nah, selama tidak ada dalil khusus yang membolehkan menjadikan Al-Quran ataupun doa-doa tadi menjadi jimat yang digantungkan, maka dia kembali ke hukum asal, terlarang. Ya, menggantungkan jimat itu terlarang. Terus. Yang kedua, sekiranya perkara itu diperbolehkan, maka Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam pasti menjelaskannya, sebagaimana halnya dalam masalah ruqyah. Nah, ini dia kata beliau, kalau sekiranya memang dibolehkan menggantungkan jimat dari ayat Al-Quran atau dari hadis-hadis Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, pastinya sudah ada dalil dari Nabi yang mengkhususkan itu, sebagaimana masalah ruqyah. Ya, dalam masalah ruqyah udah ada dalil-dalil yang memang mengkhususkan. Oh, kalau ruqyah, karena ruqyah itu artinya kan bahasa kita itu mantra-mantra yang diucapkan, ya, jampi-jampi, mantra-mantra, qomat kamit kita. Tapi qomat kamitnya kita baca Al-Quran, baca doa.
yang dari Nabi SAW. Beda halnya dengan ruqyah. Ada pengecualiannya dari keumuman larangan tadi. Kalau masalah jimat tidak ada, kata beliau. Ini dia. Terus. Penjelasan tentang masalah ruqyah akan kami jelaskan berikutnya insyaallah. Maka berdasarkan hal tersebut, firman Allah Ta'ala, "Wa nunazzilu minal Qur'ani ma huwa syifaa'un wa rahmah", dibawakan kepada makna petunjuk dari kesesatan kepada hidayah dan dari kegelapan kepada cahaya yang terang benderang. Jadi kata beliau makna wa nunazzilu minal Qur'ani ma huwa syifaa'un wa rahmah, maksudnya ini lebih kepada hidayah. Kami jadikan Al-Qur'an itu sebagai syifa, sebagai penawar, sebagai penyembuh, sebagai obat dari kesesatan agar mendapatkan hidayah sebagai rahmat dari Allah Ta'ala. Bukan, ayat itu bukan dimaksudkan untuk menjadikan Al-Quran itu sebagai jimat yang digantungkan, dibawa ke sana kemari. Nah, terus. Atau maksudnya adalah penyembuhan dengan cara ruqyah yang dibolehkan berdasarkan dalil-dalil yang jelas dan sahih. Ataupun makna wa nunazzilu minal Qur'an ma huwa syifa, maksudnya di sini ruqyah dengan Al-Qur'an. Dan di antara sisi negatif yang lainnya menjadikan Quran ini sebagai jimat atau doa tadi, yang namanya kan jimat itu sesuatu yang digantungkan pada tubuh manusia misalnya begitu ya, pada anak-anak biasanya itu ayat Al-Qur'an digantungkan. Ya namanya manusia tidak terlepas dari yang namanya najis, ya atau tidak? Sementara kita harus memuliakan ayat-ayat Allah ataupun doa-doa tersebut. Ini kan agak repot. Kalau dia kebablasan masuk ke dalam toilet, ya kan? Maka dia telah memasukkan Al-Qur'an ke dalam tempat yang kotor, dalam tempat-tempat najis atau yang lainnya. Ya, mungkin terinjak, ya kan? Ya, terinjak, dia taruh jimat berupa ayat Quran tadi di kantongnya, kan begitu. Akhirnya keduduk, kemudian buang angin lagi. Nah, ini kan tidak sopan dengan ayat Allah. Banyak sisi negatif yang lainnya, sehingga ini bukan pendapat yang kuat. Nah, yang pendapat yang benar adalah itu ya, tidak kembali kepada hukum asal, tidak boleh menggunakan jimat dari ayat-ayat Al-Quran. Terus. Yang ketiga, ayat-ayat tersebut maknanya masih global. Sedang Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam telah menjelaskan kaifiat pengobatan dengan Al-Quran, yaitu dengan membacanya dan mengamalkan kandungannya serta memperhatikan hukum halal haram di dalamnya. Tidak ada satupun riwayat dari beliau cara pengobatan dengan menggantungkan ayat-ayat Al-Quran. Nah, jadi ayat-ayat Al-Quran, hadis-hadis Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam itu tujuannya adalah untuk diamalkan. Al-Quran itu dibaca, ya berpahala pada setiap hurufnya, memperhatikan hukum-hukum yang terkandung di dalamnya, akidahnya, sejarahnya, kan itu. Ya tidak pernah kita dapati bahwasanya ayat-ayat tersebut digantungkan, itu tidak ada sama sekali. Nah, terus. Yang keempat, athar yang diriwayatkan dari Abdullah bin Amr tidak sahih. Berikut penjelasannya. Diriwayatkan dari Amr bin Shu'aib dari ayahnya bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengajari mereka doa mengusir rasa takut. A'udzu bikalimatillahi tammati min ghadabihi wa syarri ibadihi wa min hamazati syayatini wa an yahduruni. Abdullah bin Amr mengajarkan doa ini kepada anak-anaknya yang sudah mengerti, dan bagi yang belum mengerti beliau menulisnya dan menggantungkannya kepada mereka. Ya, jadi intinya beliau di sini ingin menjelaskan dari sisi periwayatan tentang para ulama yang berpendapat bahwa bolehnya menggantungkan jimat dari Al-Quran berdasarkan perbuatan Abdullah bin Amr. Sementara sebagian ulama yang tidak setuju mencoba untuk meneliti riwayatnya. Ternyata riwayatnya itu tidak sahih. Di sini beliau mencantumkan sangat panjang ya, tidak perlu kita baca. Itu diriwayatkan oleh Abu Dawud, Tirmidzi, Nasa'i dan yang lainnya. Nah, kata beliau di sini ya, Syekh Salim bin Aid Al-Hilali, beliau mengatakan, saya katakan sanadnya dhaif. Ya, tentang riwayat Abdullah bin Amr ini sanadnya dhaif. Beliau mengatakan Muhammad bin Ishaq adalah perawi mudallis dan dia meriwayatkannya dengan an seperti itu, bukan sami'tu dan yang semisalnya. Ya, dalam seluruh jalur sanad yang telah saya periksa, akan tetapi bagian matannya itu marfu, dikuatkan dengan riwayat yang lain dari hadis Khalid bin Al-Walid yang diriwayatkan oleh Ibnu Sunni dalam Amalul Yaumi wal Lailah halaman 638 dan 748, dan Al-Baihaqi dalam Al-Asma was Sifat halaman 241, namun sanadnya mursal. Dan ada pula penguat lainnya yang diriwayatkan oleh Ibnu Sunni dalam
Amalul Yaum wal Lailah halaman 740 dengan sanad yang dhaif. Di dalam sanadnya terdapat perawi bernama Abu Hisham Ar-Rifai. Dengan demikian jelaslah bahwa bagian matan yang marfu ini hasan. Jadi kalau matannya itu hasan ya. Adapun bagian matan yang mauquf adalah perkataan Abdullah bin Amr yang mengatakan mengajari doa ini kepada anak-anaknya. Ini mauquf. Ini sampai kepada Abdullah bin Amr saja. Dan ini sebagian ulama mengatakan kalau hadis itu mauquf hanya sampai kepada sahabat, enggak marfu, tidak terangkat sampai kepada Rasulullah, ini belum kuat dijadikan hujjah. Ya, tidak bisa dijadikan hujjah. Nah, kata beliau, ya, hukum mauquf ini pada matannya sanadnya tidak sahih disebabkan perawi bernama Muhammad bin Ishaq tadi. Ia seorang mudallis, ya, suka berbuat tadlis gitu ya, memalsukan syekh-syekh yang di atasnya, dan telah meriwayatkan hadis ini dengan an-anah. Dengan demikian tidak bisa dijadikan dalil bolehnya memakai jimat yang bertuliskan ayat Al-Qur'an karena riwayatnya tidak sahih. Ditambah lagi status riwayat tersebut hanyalah mauquf, yaitu perkataan sahabat, maka tidak dapat diangkat sebagai hujjah, kata beliau. Imam Asy-Syaukani juga berkata demikian dalam kitabnya Tuhfatul Dzakirin halaman 86. Ada beberapa dalil yang menunjukkan larangan memakai jimat. Dengan begitu perbuatan Abdullah bin Amr tadi radhiyallahu anhu tidak dapat dijadikan hujjah, apalagi telah dinukil dari para sahabat bahwa mereka membenci perbuatan seperti itu. Ya, sebagian besar para sahabat itu tidak suka Al-Qur'an itu dijadikan jimat. Ya. Sementara riwayat Abdullah bin Amr ini kok menyelisihi sahabat yang begitu banyaknya. Tatkala diteliti ternyata ada permasalahan pada rawi-rawi ataupun sanad hadis tersebut. Abu Ubaid meriwayatkan dalam kitab Fadail Al-Quran dengan sanad sahih dari Ibrahim An-Nakhai bahwa ia berkata, mereka para sahabat radhiyallahu anhum membenci segala macam jenis tamimah ataupun jimat, baik yang berasal dari ayat Al-Quran ataupun yang bukan dari ayat Al-Quran. Ini jelas. Kemudian para ulama yang tidak membolehkannya membawakan alasan-alasan lain, ya, sebagai berikut. Oh, tidak ada ya? Ada di situ? Apa di situ? Yang kelima mengikuti kaidah saddud dzara'i. Sintaro langsung ya. Yaitu mengikuti kaidah saddud dzara'i. Ya, saddud dzari'ah atau saddud dzara'i, menutup sarana-sarana keburukan dan kejahatan. Agar orang-orang tidak sulit membedakan antara jimat-jimat syirik dengan ruqyah Al-Qur'an. Ya, sebab bila tersamar tidak akan ada orang yang mengingkari jimat-jimat syirik itu. Kemudian ayat-ayat Al-Qur'an akan dipermainkan dan disalahgunakan sebagaimana yang telah disebutkan contoh-contohnya, bahkan sampai ke taraf melecehkan ayat-ayat Al-Qur'an. Waliyadzubillah. Artinya para ulama juga beralasan dengan saddud dzari'ah, pencegahan. Kalau sekiranya kita bolehkan orang-orang atau kaum muslimin menggunakan Al-Quran, ayat-ayatnya dan doa-doa dari hadis tersebut sebagai jimat, ini akan terjadi kerancuan. Akhirnya orang bermudah-mudahan di dalam menggunakan Al-Quran untuk jimat, sehingga terjadilah apa yang terjadi seperti yang kita sebutkan tadi sebelumnya, dicampurnya ayat Al-Quran dengan perkataan-perkataan manusia ataupun dengan kalimat-kalimat yang tidak jelas, atau dicampur lagi ayat-ayat tadi dibungkus lagi dengan ini, dibungkus dengan itu, bahkan mungkin dibungkus dengan sesuatu yang najasat dengan yang najis. Nah, ini sangat berbahaya. Ya. Seperti yang dimaklumi, menutup sarana-sarana yang dapat menyeret manusia ke dalam perbuatan syirik dan maksiat merupakan salah satu tujuan syariat yang sangat agung. Dengan demikian, jelaslah bahwa pendapat yang paling kuat adalah larangan memakai jimat yang bertuliskan Al-Quran, hadis-hadis Nabi ataupun doa-doa yang mubah. Wallahu a'lam bishawab. Baik. Ini masih panjang ini. Kita selesaikan ya? Padahal udah ngantuk bukan? Baik. Ini masuk kepada pembahasan ruqyah sedikit ya, tentang ruqyah. Ya, tentang ruqyah. Gimana, kita selesaikan ya? Selesaikan enggak? Selesaikan ya? Nah, baca lagi, selesaikan. Masih tahan katanya. Terus sedikit lagi insyaallah. Kita bacakan saja.
Yang kandungan bab yang kelima, adapun ruqyah yang dilarang dalam beberapa hadis adalah ruqyah yang bercampur syirik, bukan ruqyah yang bersih dari syirik. Nah, jadi untuk masalah ruqyah, karena memang dalam pembahasan ini langsung larangan jampi-jampi, ya, ruqyah, ruqa itu mantra-mantra, jampi-jampi dan tamaim. Nah, beliau sekarang memberikan kandungan bab ataupun faedah-faedah tadi tentang masalah ruqyah. Yang dilarang pada ruqyah itu adalah ruqyah yang bercampur dengan kesyirikan, bukan ruqyah yang bersih dari kesyirikan. Kalau murni ruqyah tersebut adalah bacaan dari Al-Quran ataupun dari doa-doa yang memang jelas maknanya, maka ini nggak ada masalah. Ya, tidak ada masalah. Terus diriwayatkan dari Quraib Al-Kindi, ia berkata, Ali bin Al-Husain meraih tanganku lalu membawaku kepada seorang syekh Quraisy yang bernama Ibnu Abi Hathmah, yang saat itu ia sedang mengerjakan sholat di salah satu tiang masjid. Kami pun duduk menunggunya. Begitu melihat Ali bin Al-Husain telah duduk menunggu, syekh itu pun mendatanginya. Ali berkata kepadanya, sampaikanlah kepada kami sebuah hadis tentang ruqyah dari ibumu. Ia berkata, ibuku telah menyampaikan kepadaku bahwa ia biasa meruqyah pada zaman jahiliyah. Ketika dinul Islam datang, ia berkata, aku tidak akan meruqyah tanpa seizin Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka ia pun menemui Rasulullah sallallahu alaihi wasallam untuk meminta izin kepada beliau. Rasulullah berkata kepadanya, irqi ma lam yakun fiha syirkun. Lakukanlah selama tidak bercampur dengan syirik. baik. Ya, ini dalil yang menunjukkan bahwa adanya pengecualian dari hukum keumuman larangan meruqyah ataupun membacakan mantra-mantra dan jampi-jampi, karena di masa jahiliyah orang-orang jahiliyah sudah terbiasa menggunakan jampi-jampi, mantra-mantra ataupun ruqyah. Ya, sudah terbiasa mereka baca-baca seperti itu. Nah, seperti yang disebutkan dalam hadis ini, ketika dia sudah masuk Islam dia pun menahan diri sampai Nabi sallallahu alaihi wasallam mengizinkan atau tidak ini. Nah, Nabi mengizinkan dengan mengatakan, "Irki, enggak apa-apa, ruqyahlah. Baca mantra-mantra tersebut, lakukan. Malam yakun fiha syirkun. Selama di dalamnya tidak tercampur dengan kesyirikan." Ini jelas. Beda sama jimat tadi kan? Kalau jimat tidak ada pengecualian dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ya, larangannya itu umum, enggak boleh. Tamaim yang digantung-gantung itu nanti justru kita akan ta'alluqnya ke sana. Ya, tawakal kita ini akan hilang dengan menggantungkan itu. Tapi kalau ruqyah dibolehkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam selama di dalamnya tidak bercampur kesyirikan. Nah, diriwayatkan juga dari Auf bin Malik Al-Ashja'i, ia berkata, pada masa jahiliyah dahulu kami biasa meruqyah. Lalu kami bertanya kepada Rasulullah, wahai Rasulullah, bagaimana pandangan engkau tentang masalah ini? Beliau berkata, perlihatkan dulu kepadaku ruqyah-ruqyah yang kalian baca, sebab boleh saja meruqyah selama tidak bercampur dengan syirik. Nah, lihat bagaimana pernyataan para sahabat. Dulu di masa jahiliyah kami biasa meruqyah, biasa baca mantra-mantra. Ya, sudah terbiasa sebelum Islam. Ya, maka Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan kepada mereka, "I'ridu alayya ruqakum." Tampakkan dulu, tunjukkan gimana ruqyah, apa yang kalian baca. Mereka ini yang dibaca Rasulullah. Ya enggak apa-apa kata Rasulullah. Silakan, la ba'sa bir ruqa ma lam yakun fihi syirkun. Enggak ada masalah selama ruqyah itu tidak bercampur dengan kesyirikan. Enggak ada ucapan-ucapan yang menyandingkan Allah dengan makhluk. Ya, yang menyamakan Allah taala dengan makhluk. Artinya, ketika kita meruqyah sesuatu gitu ya, sesuatu yang kita dapati dari penyakit atau apapun itu dengan bahasa kita, dengan bahasa Indonesia yang mampu kita pahami, yang jelas di sana tidak ada kesyirikan, boleh atau tidak? Ya boleh, karena itu masuk kepada doa. Ya, masuk kepada doa. Antum sakit misalnya tangannya, kan begitu ya. Oh, kenapa bengkak ini ya? Kemudian antum pegang, ya Allah, sembuhkan ya Allah. Ya Allah, Engkaulah Rabbus samawati wal ardi, sembuhkan ini ya Allah, sembuh. Ya kan? Itu ruqyah itu. Ruqyah atau bukan? Ruqyah. Jelas enggak maknanya? Jelas maknanya. Ya. Mungkin antum lupa semua ayat, enggak tahu ini baca apa. Al-Fatihah aja belum selesai sama ustadznya setoran. Ya kan? Takut salah doa. Doa apa kan begitu? Dia pegang, ya Allah, ya Rabbi, Engkau Rabb kami ini. Sebenarnya enggak ada kesyirikan. Kecuali antum gabung-gabungkan sama yang lainnya. Ya Allah, Rabbus samawati wal ardi, geblah. Itu bahaya kalau udah gitu kan? Itu apa itu? Dari mana kamu dapat? Dari guru saya kan begitu, sambil tahan napas. Nah, itu lain sudah. Enggak boleh kalau begitu. Ya. Terus, oleh sebab itu Imam Al-Baghawi berkata dalam Syarhus Sunnah,
Ruqyah yang dilarang adalah ruqyah yang bercampur dengan syirik, atau ruqyah yang biasa dibaca oleh syaitan durjana, atau ruqyah dalam bahasa selain bahasa Arab yang tidak diketahui maknanya. Nah, lihat ya. Jadi ruqyah yang terlarang adalah ruqyah yang bercampur dengan syirik, atau ruqyah yang biasa dibaca oleh syaitan durjana yang enggak jelas apa maknanya, seperti tadi yang kita sebutkan. Ya. Demi apa syahad, wahad, lahad, apa gitu ya, hat apa gitu. Ataupun ruqyah dalam bahasa ajam, maksudnya selain bahasa Arab yang tidak diketahui maknanya. Berarti kalau diketahui maknanya itu tidak ada masalah. Sama seperti ruqyah para sahabat tadi. Tunjukkan dulu gimana ruqyahnya. Ini biasa di masa jahiliyah dibaca. Tunjukkan dulu. Kata beliau, oh enggak apa-apa kalau tidak ada di dalamnya bercampur kesyirikan. Tidak ada masalah. Ya. Terus Sehingga bisa jadi yang diucapkannya adalah bacaan sihir atau kata-kata kufur. Adapun ruqyah dengan membaca Al-Quran atau zikrullah, maka hal itu dibolehkan dan dianjurkan. Nah, jadi kalau dia merupakan zikrullah, bagian dari zikrullah, kita sebut la ilaha illallah, ya Allah, Allahu Akbar, begitu ya. Subhanallah, alhamdulillah, la ilaha illallah, Allahu Akbar, ya Allah, sembuhkan ini ya Allah, sembuhkan ya Allah. Sembuh. Iya kan? Dia sembuh dia. Ya sudah. Itu ruqyah. Baik. Kemudian beliau menyebutkan beberapa hadis sebagai dalilnya. Dengan demikian, jelaslah seorang muslim boleh meruqyah orang lain dengan syarat ruqyah tersebut tidak bercampur dengan syirik. Berdasarkan hadis Jabir bin Abdullah radhiyallahu anhu, ia berkata, dahulu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam melarang ruqyah. Lalu datanglah keluarga Amr bin Hazm menemui Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan berkata, lihat, perhatikan, dahulu Rasulullah melarang ruqyah. Jadi dulunya itu awal-awalnya ruqyah dilarang karena di masa jahiliyah sudah terbiasa membaca mantra-mantra. Ya, dengan mantra-mantra ini, mantra itu, jampi-jampi ini. Setelah datang Islam dilarang. Nah, terus dan berkata, wahai Rasulullah, kami biasa meruqyah orang yang terkena sengatan kalajengking, sementara sekarang engkau telah melarang ruqyah. Kemudian mereka memperlihatkan ruqyah tersebut kepada beliau. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, menurutku ruqyah seperti itu dibolehkan. Siapa saja yang dapat memberi manfaat bagi saudaranya, maka hendaklah ia berikan. Jelas ya. Ma'aro ba'san, kata beliau, aku tidak melihat di sini ada masalah pada ruqyah kalian. Perlihatkan dulu mana ruqyahnya. Ya kan begitu. Sebelum mengatakan man istata'a minkum ayyanfa'a akhahu falyanfa'hu. Siapa saja yang mampu di antara kalian memberikan manfaat kepada saudaranya, ya beri manfaat, tolong saudaranya. Ya, diruqyahkan saudaranya, dibacakan doa minta kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, kondisinya tentu tidak sama dengan orang yang meminta ruqyah atau meminta orang lain supaya meruqyahnya. Hal semacam itu makruh hukumnya berdasarkan hadis Ukasyah di atas tadi dan berdasarkan sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, barang siapa berobat dengan cara kai atau meminta ruqyah, berarti ia telah berlepas dari tawakal. Adapun meminta ruqyah ini beda lagi. Dia akan keluar dari golongan tadi ya, sab'una alfan. Ya, yadkhuluna jannah bila hisab wala adzab. Ya, jadi ini makruh kata para ulama, dibenci minta ruqyah. Tapi meruqyah enggak apa-apa. Ya, meruqyah itu justru memberikan manfaat dan bantuan kepada saudaranya, termasuk ta'awun. Minta ruqyah ini yang dibenci. Karena dia bisa keluar dari golongan itu tadi, 70.000 orang yang masuk surga tanpa hisab. 6. Kandungan bab yang ke-6, jenis-jenis ruqyah yang diriwayatkan secara sahih dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Yang pertama ruqyah al-ladir. Ruqyah dari sengatan binatang berbisa. Disebutkan dalam kisah Abu Sa'id Al-Khudri radhiyallahu anhu yang meruqyah pemimpin satu kaum dengan membacakan surat Al-Fatihah kepadanya. Kisah ini disebutkan dalam kitab As-Sahihain. Kandungan bab yang ke-6 ini beliau ingin menjelaskan jenis-jenis ruqyah yang langsung ada riwayatnya secara sahih dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ana pribadi sempat kemarin buat tulisan ya beserta posternya 10 cara meruqyah. Itu ya, kalau antum ngikutin itu ada ana buat 10 cara meruqyah yang langsung ada asarnya dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Silahkan melihat lagi ke sana 10 cara meruqyah itu, dan disebutkan sebagiannya di sini. Dan saya di sana menyebutkan ada 10 cara meruqyah yang disebutkan berdasarkan hadis-hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nah, ini diantaranya ruqyah al-ladir, yaitu ruqyah dari sengatan binatang yang berbisa.
Seperti yang disebutkan diceritakan oleh Abu Sa'id Al-Khudri ketika mereka meruqyah seorang pemimpin satu kaum yang pada waktu itu mereka meruqyahnya dengan surat Al-Fatihah dibacakan. Kisah ini disebutkan dalam Sahihain yang waktu itu dia sembuh ya ketika dibacakan Al-Fatihah, bahkan diberi hadiah 1 ekor kambing waktu itu. Ya dalam beberapa riwayat disebutkan demikian. Terus yang kedua, ruqyah an-namlah. Ruqyah dari penyakit namlah. nah, ruqyah dari penyakit namlah, dia seperti digigit-gigit semut rasanya. Ya, terus. Ruqyah ini disebutkan dalam hadis Asy-Syifa binti Abdullah radhiyallahu anha. Hadis ini sahih sebagaimana telah dijelaskan terdahulu. Nah, Syifa binti Abdullah ini dia sangat terkenal ya, terkenal bisa meruqyah penyakit namlah, dan Asy-Syifa binti Abdullah ini yang mengajari Hafsah cara nulis. Ya, yang ngajari Hafsah menulis. Makanya Rasul mengatakan, kenapa tidak kamu ajari dia ruqyah namlah sebagaimana kamu sudah ngajari Hafsah cara menulis. Terus Ibnu Qayyim Al-Jauziyah berkata dalam kitab Zadul Ma'ad, namlah adalah bisul yang keluar dari lambung. Penyakit ini telah dikenal luas. Disebut namlah ini semut karena penderitanya merasakan seolah semut merayap dalam tubuhnya dan menggigitnya. Mungkin kita kesemutan kali ya. Kalau kesemutan ruqyah aja. Terus yang ketiga, ruqyah al-aqrab, ruqyah dari sengatan kalajengking. Ruqyah ini disebutkan dalam hadis Jabir bin Abdullah radhiyallahu anhu baru lalu. Sudah kita sebutkan tadi ya, ruqyah aqrab, ya ini ruqyah dari sengatan kalajengking, ya, dari sengatan lipan atau yang semisalnya. Nah, yang keempat, ruqyah al-qarhah dan al-jarh, ruqyah dari bisul dan luka. Ruqyah ini disebutkan dalam hadis Aisyah radhiyallahu anha dalam As-Sahihain. Aisyah berkata, apabila ada orang yang mengadukan sakitnya kepada Rasulullah atau orang itu menderita bisul atau luka, maka beliau mengisyaratkan dengan jari beliau seperti ini. Sufyan memperagakannya dengan meletakkan jari telunjuknya ke tanah, kemudian mengangkatnya. Aisyah melanjutkan, kemudian beliau membaca doa, Bismillahi turbatu ardina biriqati ba'dina yushfa saqimuna biizni rabbina. Dengan menyebut nama Allah, inilah tanah kami, dengan ludah kami, mudah-mudahan penyakit orang yang sakit di antara kami dapat disembuhkan dengan izin Rabb kami. Nah, ya ini jenis ruqyah yang bisa kita gunakan untuk mengobati penyakit yang seperti bisul, ada luka, korengan, kudisan gitu ya. Pakai tanah ya, kemudian ditempelkan di situ. Sambil membaca doa ini, Bismillahirrahmanirrahim, turbatu ardina biriqati ba'dina yushfa saqimuna biizni rabbina. Nah, yang kelima, ruqyah al-ain, ruqyah dari pengaruh jahat pandangan mata yang hasad. Ruqyah ini disebutkan dalam hadis Abu Sa'id Al-Khudri radhiyallahu anhu yang diriwayatkan oleh Imam Muslim. Disebutkan bahwasanya malaikat Jibril datang menemui Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan berkata, "Wahai Muhammad, apakah engkau mengeluh sakit?" Rasul menjawab, "Benar." Maka Jibril berkata, dengan menyebut nama Allah, aku meruqyahmu dari gangguan segala sesuatu yang menyakitimu dan dari kejahatan segala jiwa dan mata orang yang hasad. Semoga Allah menyembuhkanmu dengan menyebut nama Allah, aku meruqyahmu. Nah, ya, jadi Jibril juga pernah meruqyah Nabi Muhammad SAW dengan membacakan Bismillahi arqika min kulli syai'in yu'dzika min syarri kulli nafsin aw ainin hasidin, dari setiap jiwa atau pandangan mata yang hasad. Allahu yashfika bismillahi arqika. Allah yang akan menyembuhkanmu dengan nama Allah, aku meruqyahmu. Nah, ini boleh pakai kalimat ini ya untuk menangkal dari penyakit ain, karena memang penyakit ain itu hak. Al-ainu hak. Ya, ada sahabat juga yang kena ain dengan sebab ain pandangan mata yang lainnya. Bahkan Nabi SAW senantiasa orang-orang kafir itu mengarahkan pandangannya untuk menjatuhkan Nabi supaya kena ainnya mereka sengaja. Wa iyyakadul ladzina kafaru la yuzlikunaka bi absarihim lamma sami'u dzikr. Ya. Jadi orang-orang kafir itu hampir-hampir saja menjatuhkanmu ya Muhammad dengan absar mereka, dengan pandangan mereka. Jadi sengaja mereka kalau ketemu Nabi itu dipandangi, jatuh kamu. Gitu kan. Pakai mata yang dengki itu. Jadi sampai seperti itu ya. Ain itu dengan pandangan mata yang sangat dengki itu bisa buat orang sakit, bahkan bisa langsung terpental. Itu ya, atau minimalnya bahkan kendaraan atau hewan onta ya, sampai dalam hadis itu kan juga disebutkan
Nabi mengatakan al-ainu ya, al-ainu tudkhilu ar-rajula al-qabra wa tudkhila al-jamala al-qadra. Ya, kama qala sallallahu alaihi wasallam. Jadi ain itu bisa memasukkan seorang ke dalam kubur atau bisa menyebabkan onta itu terkena takdirnya. Maksudnya menyebabkan onta itu jatuh kena ain. Ya, dilihat oleh manusia gini kemudian ontanya itu jatuh. Bisa seperti itu. Makanya banyak orang jahiliyah waktu itu menggunakan apa? Water tadi ya, tali busur panah itu untuk menangkal ain. Ya, tambah syirik lagi gitu. Oleh karena itu untuk menangkal ain itu dengan ruqyah ini. Nah, terus Kandungan bab yang terakhir, sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, la ruqyata illa min ainin aw humah. Tidak ada ruqyah yang lebih mujarab kecuali karena ain. Ini pengaruh jahat pandangan mata orang yang hasad atau terkena humah, sengatan binatang berbisa. Nah, ini hadis la ruqyata illa min ainin aw humma. Ini bukan pembatasan ya. Tidak ada ruqyah kecuali karena penyakit ain atau humma. Ini bukan pembatasan. Akan tapi ini penyebutan beberapa penyakit yang bisa disembuhkan, bisa diobati ya, bisa diobati dengan cara ruqyah. Nah, terus sabda Nabi bukanlah pembatasan ruqyah hanya untuk 2 penyakit itu saja. Sebagaimana yang telah dijelaskan oleh Ibnu Qayyim Al-Jauziyah dalam Zadul Ma'ad. Jika ada yang bertanya, bagaimanakah menurut kalian tentang hadis yang diriwayatkan oleh Abu Daud yang berbunyi tidak ada ruqyah yang lebih mujarab kecuali karena ain atau terkena humah. Humah adalah seluruh jenis binatang berbisa. Maka jawabnya, maksud Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bukanlah melarang ruqyah karena penyakit-penyakit lainnya. Maksud beliau adalah tidak ada ruqyah yang lebih baik dan lebih mujarab kecuali ruqyah untuk orang yang terkena ain atau humah. Kisah dalam hadis tersebut cukup menjadi bukti. Dalam kisah itu disebutkan bahwa ketika Sahal bin Hunayf terkena pengaruh jahat pandangan mata orang yang hasad, ini dia terkena ain, dikatakan kepadanya, bisakah sembuh dengan ruqyah? Beliau berkata, tidak ada ruqyah yang lebih mujarab kecuali ruqyah karena ain atau terkena humah. Bukti lainnya adalah hadis-hadis yang bercerita tentang ruqyah, baik hadis umum maupun hadis khusus. Abu Daud meriwayatkan sebuah hadis dari Anas bin Malik radhiyallahu anhu, ia berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, la ruqyata illa min ainin aw humatin aw damin yarqau. Tidak ada ruqyah yang lebih mujarab kecuali ruqyah karena ain atau terkena humah atau darah yang mengucur, yakni luka. Dalam Sahih Muslim dari Anas bin Malik radhiyallahu anhu, ia berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam membolehkan ruqyah karena ain, terkena huma atau penyakit namlah. Jelas ya. Ini kandungan bab yang terakhir yang ketujuh, bahwa hadis tadi la ruqyah illa min ainin aw humma. Ain itu penyakit dari pandangan mata yang dengki tadi ya. Humma adalah segala sengatan binatang yang berbisa, itu dikatakan humma. Ini bukan pembatasan, akan tetapi beliau memberikan beberapa contoh penyakit ini yang lebih tepat atau lebih pantas untuk dijadikan untuk diobati dengan menggunakan ruqyah, bukan pembatasan. Artinya penyakit-penyakit lain nggak apa-apa di ruqyah. Bahkan kita dapati dari beberapa kejadian yang sampai kepada ana pribadi ya, informasi yang valid tentang sebagian orang yang meruqyah penyakit-penyakit seperti kanker kan begitu ya, atau penyakit ini penyakit itu yang kankernya itu hilang karena diruqyah terus, dibacakan sambil dipegang, dibacakan Al-Qur'an, itu bisa hilang ya dengan izin Allah Subhanahu wa taala. Nah, demikian juga ini bisa jadi solusi bagi kita ketika kita mendapatkan suatu musibah semisal ini, tersengat binatang atau apa gitu di suatu tempat yang jauh dari puskesmas, ya kan? Jauh dari rumah sakit. Ini gimana ini? Orang tersengat atau kalajengking atau dipatuk ular atau apa, kita nggak tahu lagi. Aduh, ini gimana nolong orang ini, sudah terkena, udah gemetar-gemetar, gunakan ruqyah. Ya, pakai ruqyah, langsung bacakan, tapi jangan pegang-pegang pula racunnya gitu. Mungkin bagian yang terdekat Anda bacakan dengan menggunakan media air, itu dibolehkan oleh para ulama. Mungkin Anda dapatin air, Anda siramkan sambil dibacakan ya pada tempat yang terkena sengatan itu. Nah, maka ini bisa kita lakukan saat kita membutuhkannya, terutama ketika terkena sengatan-sengatan hewan yang berbisa.
Nah, karena Nabi SAW tadi mengatakan la ruqyata illa min ainin aw humatin. Wallahu a'lam. Alhamdulillah bisa kita selesaikan ya. Jazakumullah khairan atas waktunya antum semuanya bisa menunggu sampai selesai agar kita nanti bisa melanjutkan ke pembahasan yang lain di pertemuan berikutnya insyaallah. Insyaallah jelas di sini ya. Karena memang pembahasannya sangat panjang dan tadi kita sudah sebutkan berbagai macam jenis jimat-jimat, mantra-mantra ya, bentuk rajah-rajah yang semuanya kembali kepada itu tadi ya, itu perkara yang bisa menjatuhkan seorang kepada kesyirikan. Wallahu a'lam bishawab. Baik, mungkin cukup sampai di sini dulu untuk menjawab pertanyaan, mungkin cukup dulu, nanti di pertemuan berikutnya saja ya, karena waktunya sudah hampir mendekati jam 9. Cukup sampai di sini. Semoga menjadi ilmu yang bermanfaat. Wallahu a'lam bishawab. Akhir da'wana alhamdulillah subhanakallahumma bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.